Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai wawancara referensi yang baik. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahma, NPM 150-2019-028 dari Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi dari Universitas Yarsi. Nah, sebelum masuk ke topik yang intinya nih, kita harus tahu dulu dong wawancara referensi itu apa. Menurut Odlis, wawancara referensi adalah komunikasi interpersonal yang terjadi antara pustakawan referensi dan pengguna perpustakaan atau pemustaka untuk menentukan kebutuhan informasi spesifik orang tersebut yang mungkin berubah menjadi berbeda dari pertanyaan referensi seperti yang awalnya diajukan. Nah, wawancara referensi ini dapat dilakukan secara langsung melalui telepon ataupun secara elektronik. Kalau secara elektronik biasanya itu melalui email atas permintaan pengguna. Jadi kita bisa sesuai nih wawancara referensi yang akan kita lakukan itu ingin dilakukan secara langsung, telepon, ataupun email. Sesuai dengan ketersediaan pemustaka. Tetapi pustakawan referensi terkadang perlu banget untuk memulai komunikasi, yaitu aktif ya. Jadi kalau misalkan ketika di perpustakaan nanti ada yang lihat bingung atau kayaknya perlu bantuan, ya bisa kita lihat tuh dari ekspresi wajahnya. Nah, kita tuh bisa samperin, lalu kita tanya kebutuhannya apa yang bisa kita bantu sebagai pustakawan. Oke. Ini dia 3 hal yang tadi aku bisa kasih tahu gimana sih wawancara referensi dapat dilakukan, yaitu secara langsung, telepon, dan email. Nah, ini ada salah satu contoh percakapan pemustaka sama pustakawan ya. Anggaplah si yang gemuk ini pustakawan, yang kurus ini pemustaka. Di sini orang A tanya, Anda punya informasi tentang Suzuki Smash? Lalu dijawab, jenis informasi Suzuki Smash yang bagaimana yang Anda inginkan? Nah, ini merupakan pertanyaan yang kita ajukan agar kita ketika menjawab pertanyaan si pemustaka, kita nggak salah kasih informasi. Karena dari segi pertanyaan yang pemustaka ajuin agak ambigu kan ya, informasi tentang apa kan, bisa harga, bisa tipe, bisa tahun pembuatan atau yang lain-lain. Nah, di sini akhirnya si pemustaka menjawab, maksud saya harganya, saya ingin membeli, tetapi teman saya mengatakan bahwa Honda Revo lebih baik. Lalu ditutuplah dengan pernyataan penutup, yaitu Anda ingin informasi yang membandingkan keduanya. Maksudnya kita di sini menawarkan lagi nih, kita sebagai pemustaka harus menawarkan informasi yang sebaik mungkin. Jangan sampai ketika pemustaka memerlukan informasi dan kita menjawabnya dengan justru malah menyesatkan si pemustaka. Karena kan tujuan pemustaka nanya ke pustakawan itu adalah dia ingin mencari informasi sebaik-baiknya yang ia butuhkan. Nah, kalau misalkan emang udah tahu apa tujuan dan lain-lain, kita bisa kasih informasinya. Oke, dan ditutup dengan terima kasih. Cuman sini nggak ada pemustaka bilang terima kasih atau ada yang lagi bisa dibantu. Seharusnya kayak gitu ya. Oke, next. Nah, dalam proses wawancara diperlukan interaksi yang akrab, terpadu, saling mendukung mutlak dibutuhkan agar tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana. Maksudnya, ketika kita berinteraksi dengan pemustaka, mungkin ini adalah salah satu tantangan bagi pustakawan ya. Mungkin kita memang selalu ketemu orang yang nggak selalu kita kenal, bahkan hampir setiap kita ketemu orang yang nggak kita kenal. Tapi gimana caranya ketika kita berinteraksi sama orang tersebut, kita harus dapat mengaktifkan obrolan kita. Jadi jangan sampai pemustaka merasa canggung untuk mengajukan pertanyaan. Nah, oleh karena itu, sebagai pustakawan referensi harus bisa menangkap setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pengguna perpustakaan. Jadi, kuncinya adalah pustakawan itu harus memiliki kefokusan dalam berbicara kepada pemustaka. Sehingga ketika pemustaka mengajukan pertanyaan, kita tidak jawab yang seperti, gimana Pak, apa Pak, atau kayak bisa dibilang lola lah ya. Nah, kita tuh nggak boleh, bisa nggak boleh kayak gitu. Kita harus tangkap, harus cepet
apa sih maunya si pemustaka ini. Kita harus cepat menjawabnya secara cepat dan benar ya. Nah, kemampuan pewawancara dalam komunikasi sangat membantu dalam tugas ini ya. Makanya itu dikatakan pustakawan harus memiliki interaksi yang akrab, terpadu, dan mendukung karena ini adalah salah satu kunci untuk menjalankan tugas sebagai pustakawan yang memberikan informasi. Nah, karena apa sih kira-kira teknik apa yang dibutuhkan untuk tercapainya wawancara yang baik, wawancara yang aktif, dan wawancara yang dibutuhkan oleh pustakawan. Nah, berikut teknik-tekniknya. Nah, di sini juga ada batasan pertanyaan referensi. Pertama, pertanyaan-pertanyaan yang dapat digolongkan sebagai pertanyaan referensi adalah semua pertanyaan yang dapat dijawab dengan atau melalui sumber-sumber referensi yang ada atau bahan-bahan tercetak lainnya. Sehingga pertanyaan tersebut perlu dijawab secara komprehensif. Apa sih komprehensif? Komprehensif itu maksudnya luas, terus lengkap gitu ya. Nah, kedua ada untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, petugas referensi dianjurkan untuk bisa mencari jawabannya di mana saja. Jawaban itu dapat ditemukan tidak hanya dengan sumber-sumber yang ada di perpustakaan sendiri, tetapi kalau perlu juga dapat kita gunakan sumber-sumber lain yang di luar perpustakaan kita. Jadi sebagai pustakawan kita tuh harus memiliki sebanyak-banyaknya referensi. Jadi ketika ada pemustaka yang ingin mengajukan informasi yang dibutuhkan, kita dapat memberikannya referensi di luar perpustakaan yang kita punya gitu maksudnya. Jadi pemustaka pun ketika berbicara menanyakan informasi ke kita nggak yang di sini nggak ada apa informasi ini atau Bu atau Mbak gitu ya. Nah, kita tuh nggak menjawab itu, tapi kita berusaha mungkin kita mencarikan informasi yang dibutuhkan oleh pemustaka. Nah, itu kita bisa ambil informasi dari mana aja. Semasi informasi yang kita sampaikan itu berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh pemustaka. Nah, selanjutnya ada trik agar dapat menjawab pertanyaan pemustaka. Kita nggak bisa dong main jawab asal-asalan atau gimana. Kita harus ada, sebagai pustakawan, kita harus menjawab sesuatu secara benar, secara fakta. Kita nggak bisa asal-asalan. Nah, trik agar dapat menjawab pertanyaan pemustaka, pertama adalah mencari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti lain sebelumnya tentang persoalan serupa. Nah, di sini kita ditugaskan untuk sebanyak-banyaknya mencari hasil penelitian yang entah yang lagi booming, entah yang lagi banyak dicari sama orang atau apa, sehingga nanti ketika ada pemustaka yang membutuhkan, kita udah punya nih, bakal dikasihnya untuk ini segala macam kayak gitu. Terus kedua, mencari laporan-laporan dari tangan pertama baik yang terdapat di dalam naskah, jurnal, ringkasan, atau sari karangan, ataupun majalah-majalah. Yang ketiga ada pustakawan perlu memiliki daftar buku yang lengkap. Nah, untuk menjawab pertanyaan secara lancar lah ya, jadi kita nggak terhambat ketika ngejawab kayak baru dicari, nggak kayak gitu. Jadi kita ketika pemustaka menanyakan sesuatu hal atau daftar buku yang mereka butuhin, kita udah pegang, mau nyari buku A, kita udah ada, bukunya di sini. Nah, makanya itu kita sebagai pustakawan perlu banget memiliki daftar buku yang lengkap. Namun keempat yang ada, untuk dapat sampai kepada buku-buku yang membahas tentang masalah yang dicari, pustakawan harus melakukan seleksi atau pemilihan bahan-bahan pustaka di sekitarnya sesuai dengan permasalahan yang tadi. Nah, kita udah megang di daftar buku yang lengkap. Buat kita kasih ke pemustaka, kita juga nggak bisa asal ngasih, buku ini. Kita harus tahu dulu kira-kira permasalahan pemustaka tuh apa ya. Terus bukunya kira-kira yang benar-benar masuk untuk membahas permasalahan dan persoalan tadi itu apa. Jadi jangan sampai ketika kita ngasih buku ke pemustaka dan mereka udah membacanya, justru permasalahan yang mereka cari solusinya nggak ada di buku itu. Jadi jangan sampai kayak gitu, karena kalau kayak gitu kita sama aja salah memberikan informasi atau referensi ke pemustaka itu sendiri. Terus yang kelima ada pustakawan memberikan saran kepada pemustaka tentang buku-buku apa saja yang dapat mereka baca. Jadi ketika pemustaka meminta informasi atau saran buku ABCD dengan permasalahannya, kita kasih, pertama kita harus kasih buku yang sesuai dengan permasalahannya. Nah, setelah buku permasalahannya udah kita kasih, kita juga
boleh banget nyaranin, oh Pak, mungkin kalau belum lengkapnya bisa juga nih baca buku ini buat bahan pertimbangan atau apa. Jadi jangan sampai kita cuman, oh buku ini udah selesai. Jadi kita harus juga ngasih pilihan lah ya ke pemustaka untuk jadi biar mereka ketika ngambil keputusan dari permasalahan mereka dan sesuai dari referensi kita tuh nggak salah kayak gitu. Terus ada teknik menjawab pertanyaan referensi. Pertama kita bisa diperlukan untuk menggolongkan pertanyaan. Menggolong-golongkan pertanyaan yang masuk dalam subjek-subjek yang cukup luas cakupannya. Contohnya sastra, kimia, elektro, biologi, dan sebagainya. Kedua, menilai pertanyaan tersebut. Misalnya informasi macam apa yang diperlukan penanya atau pemustaka. Ketiga, menghubungkan jenis informasi yang dipertanyakan itu dengan sumber-sumber referensi yang ada. Yang keempat, untuk keperluan kita sendiri sebagai petugas referensi atau pustakawan sangat dianjurkan untuk menyusun suatu daftar pertanyaan yang digolong-golongkan menurut subjeknya. Kemudian ada juga proses menjawab pertanyaan referensi. Setelah kita mengetahui persoalannya dan tahu nih apa yang harus kita cari, kita perlu banget mempertimbangkan aspek-aspek dari pertanyaan tersebut. Maksudnya mempertimbangkan aspek-aspek itu adalah kita harus mempertimbangkan aspek mana nih yang kita dahulukan untuk kita cari. Jadi yang urgent yang mana kayak gitu. Terus kemudian kedua, selanjutnya kita membuat hipotesa mengenai bahan-bahan referensi mana yang mungkin dapat kita pergunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Lalu ketiga, ada untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain yang sulit dicari jawabannya dengan sumber-sumber yang ada. Kita sebagai pemustaka nggak boleh nih putus asa atau kayak langsung bilang nggak ada di sini, ibu cari aja di Google. Nah itu nggak boleh. Kita sebagai pustakawan sebisa mungkin harus membantu pemustaka memenuhi informasi yang mereka butuhkan. Jadi kita kalau nggak dapet di perpustakaan kita bisa cari di Google, di mana ya. Dan tadi yang saya bilang itu yang kayak kita cari jawaban untuk memenuhi informasi pemustaka tuh dari mana aja. Yang penting jawabannya masih masuk ke persoalan mereka yang cari, misalnya ke permasalahan mereka tuh masih masuk, masih nyambung, masih terjawab, itu nggak apa-apa. Kemudian kita dapat menghubungi dan memanfaatkan sumber-sumber lain dari luar perpustakaan. Contohnya menelusuri CD-ROM dan internet yang saya bilang Google atau yang lainnya. Berikut sumber referensi yang membantu saya membantu saya untuk membuat PPT ini. Ada dari Google. Google-nya itu ini untuk gambar ya, yang pertama gambar. Terus kedua, saya juga mencari definisi penting dari wawancara referensi itu apa, dan artikel atau komprehensif yang benar dan penulisannya kayak gimana, dan ada lagi yang bawa untuk teknik wawancara. Cukup sekian presentasi yang bisa saya tampilkan untuk tugas UAS praktikum jasa rujukan informasi yang diampu oleh Ibu Indah. Dan terima kasih pada beliau karena sudah memberikan ilmunya selama 1 semester dengan baik dan sabar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.